Apa hal yang paling menegangkan pada penyelenggaraan pemilu tahun lalu, Pak? Ini titik paling krusial yang kita alami minimal setelah saya jadi ketua KPU. Sikap diri ini bagi penyelenggara menurut saya sangat penting. Pendidikan pemilih dengan segala varian dan inovasi kita. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih kita. Kita punya upaya lebih untuk meyakinkan publik dalam situasi krisis. Teman-temanlah penyelenggara pilkada serentak pertama ya dalam sejarah. Teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tentunya terus semangat. Teman pemilih, saat ini kita sudah memasuki tahun 2025. Nah, di tahun 2024 dari sudut pandang penyelenggara pemilu, teman pemilih, ini adalah tahun-tahun yang menegangkan begitu. Karena ada dua hajatan besar yang terjadi di tahun 2024. Episode kali ini akan membahas kaleidoskop pemilu dan pilkada di tahun 2024 dan apa yang akan dikerjakan KPU di tahun 2025. Sudah hadir bersama saya di studio podcast KPRI, Ketua KPRI Bapak Muhammad Afifuddin. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nona. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melewati tahun-tahun krusial Pak di 2024? Ya, yang pasti kita senang bersyukur bisa melewati tahun pemilu ya. Benar-benar tahun pemilu itu tahun 2024. Pemilu serentak, kemudian kita pernah menggelar pileg di Februari dan juga pilpres serta kemudian pilkadanya di November kemarin dan alhamdulillah berjalan relatif lancar lah. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah relatif lancar. Nah, meski sudah relatif lancar tadi Pak, pasti ada hal-hal yang menegangkan ini Pak. Ya. Nah, apa hal yang paling menegangkan pada penyelenggaraan pemilu tahun lalu Pak? Kalau dinamika di 2024 memang semuanya terangkum di situ ya. Pasti pilpres sangat menyita perhatian dan konsentrasi kita, itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya katakanlah menahkodai KPU ini, yang sangat saya rasakan situasi transisinya itu ya transisi kepemimpinan di KPU itu sendiri. Kemudian yang kedua, di tengah tahapan menuju pendaftaran calon kepala daerah ada putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 yang kantor kita di demo, banyak tempat di demo. Ini titik paling krusial yang kita alami minimal setelah saya jadi ketua KPU. Dan alhamdulillahnya kemudian selesai dan kita bisa menggelar pilkada sesuai dengan rencana kita. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, itu tadi mungkin untuk pemilu dan sedikit pilkada Pak. Ya. Kalau spesifik pilkada ada nggak ini Pak hal yang menegangkan? Mengingat kedudukan KPU ini kan terbatas pada penyusunan regulasi dan pola koordinasi Pak. Ibaratnya bukan pelaksana langsung begitu Pak. Iya, jadi setelah putusan 60-70 itu, maka puzzle-nya di KPU. Apakah KPU akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon waktu itu kan? Nah, usia tepatnya itu. Nah, kami sampaikan sebenarnya bahwa kita akan ikuti putusan ini, tetapi publik tidak serta-merta percaya. Dan ini sebenarnya situasi yang saling berhubung. Bagaimana publik menilai, bagaimana publik percaya atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh KPU. Dan saya merasa kita punya upaya lebih untuk meyakinkan publik dalam situasi krisis. Dalam situasi transisi kemarin itu. Dan ya secara psikologis itu juga menjadi titik balik dalam pandangan subjektif saya, pandangan orang terhadap KPU. Sehingga kemudian sebagai penanggung jawab akhir dari proses pilkada, regulasi yang kita harus turunkan menuju pendaftaran calon kepala daerah itu kan putusan tanggal 20 Agustus. 27 kalau nggak salah sudah pendaftaran pertama. Nah, hanya sekitar seminggu kita harus berjibaku untuk merubah beberapa aturan yang kemudian menjadi syarat atau menjadi regulasi siapa yang boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam rangka menjaga public trust tersebut ya Pak. Betul. Ya.
Baik, Pak, menarik untuk kilas balik ini, Pak. Dari cerita Bapak tadi banyak hal yang terjadi di luar dugaan, Pak. Betul. Apa yang kemudian catatan dari Bapak, catatan khusus dari Bapak terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada? Ya, sebagai penyelenggara teknis, catatan kita di KPU dan mungkin juga di lembaga lainnya, bahwa ketika tahapan sudah berjalan, begitu ada aturan, putusan lembaga peradilan, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian masuk di situ dan mempengaruhi regulasi yang harus kita buat, itu luar biasa tantangannya. Dan ini terjadi 2 kali ya dalam 2 pemilu besar kita, Pilpres dan juga Pilkada. Nah, saya kira ini yang mungkin secara spesifik belum pernah dalam pemilu-pemilu sebelumnya, dan ini tantangan baru bagi penyelenggara di Pilkada dan Pilek-Pilpres kali ini. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan. Sebisa mungkin kalau tahapan sudah berjalan, aturannya itu sudah fix. Jadi enak. Pemain sudah masuk lapangan, aturan mainnya sudah jelas. Kalau aturan mainnya datang belakangan atau ketika permainan sudah dimulai, yang repot ini wasit atau fasilitatornya atau penyelenggaranya seperti KPU. Ini yang kemarin terjadi, dan saya kira ini sebenarnya disuarakan oleh banyak orang. Bagaimana ketika tahapan pertarungan katakanlah begitu sudah dimulai, ya aturannya sudah clear. Harus jelas ya, Pak ya. Ya. Harus sudah establish begitu kira-kira. Baik, Pak, sekarang ini kan sedang tahap sengketa, Pak, sengketa hasil pilkada. Apa yang kira-kira belum teman pemilih ketahui, Pak, dari tahapan tersebut? Ya, KPU ini kan, KPU RI dalam konteks ini kan ketika proses PHB pilkada ini hanya sebagai pihak yang menemani para KPU provinsi dan kabupaten kota yang pilkadanya digugat, katakanlah menemani para termohon. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya kan ada hal-hal yang katakanlah secara signifikan itu terjadi dalam keterangan-keterangan persidangan. Signifikan seperti apa? Misalnya berkaitan dengan syarat-syarat calon, syarat pencalonan yang itu kemudian berdampak terhadap keabsahan calon kepala daerah misalnya. Ini dampaknya bisa berpotensi untuk katakanlah diulang dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Lebih dari itu, kadang-kadang KPU punya keterbatasan sebagai lembaga penyelenggara, dia menerima informasi dari lembaga lain. Misalnya berbagai hal berurusan dengan ijazah, keterangan bebas pidana, keterangan-keterangan lain yang melibatkan institusi lain, itu sejatinya tantangannya di KPU. Kadang-kadang kalau ada ketidakjujuran di sana, misalnya seseorang tidak menceklis bahwa dia mantan terpidana. Nah, itu berdampak terhadap misalnya dia tidak mengumumkan di media massa sebagaimana aturan kita. Tetapi begitu dia tidak menceklis, kita kan tidak menyuruh dia untuk melakukan semacam deklarasi menyampaikan bahwa yang bersangkutan memang mantan terpidana. 5 tahun dan seterusnya. Nah, situasi ini yang kita khawatirkan dan menjadi tantangan KPU. Dan sebetulnya juga harus ada pengawalan juga dari teman pemilih begitu ya, Pak ya? Betul. Dari awal. Partisipasi pemilih menjadi penting karena laporan, informasi itu kan tidak serta-merta bisa kita tindak lanjuti saat itu juga. Ada lembaga lain yang punya kewenangan dan KPU kadang-kadang harus hanya bersiap untuk kemudian minta konfirmasi, klarifikasi, kemudian ketika terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan atau perkara yang disoal itu benar masalah, ya pasti ada tindakan lain gitu kan. Baik, Bapak, kita masih ada segmen kedua. Jangan kemana-mana teman pemilih, kita masih ada segmen kedua bersama dengan Pak Afif. Tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Masih bersama saya Ketua KPU RI Bapak Muhammad Afifuddin, Pak Afif. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi terkini seputar kepemiluan. Baik, Pak, yang saya ketahui Bapak ini paket komplit. Bapak ini Bapak ini punya 3 SK, Pak. Bapak pernah sebagai anggota Bawaslu,
Bapak juga pernah sebagai ex officio anggota DKPP dan sekarang berada di KPU. Ya. Pernah nggak sih Pak terpikir waktu Bapak di Bawaslu, kayaknya di KPU begini deh. Tapi begitu Bapak di KPU, loh kok begini? Ya. Bisa di-share nggak Pak ke teman pemilih? Ya, sebenarnya saya tidak pernah juga membayangkan jadi Bawaslu yang pertama ya. Tetapi begitu jadi Bawaslu, karena sangat berinteraksi dengan KPU sebagai mitra dan juga yang diawasi, saat itu pasti ya kita kadang-kadang berpikiran gimana rasanya jadi KPU ya, sebagai pihak yang diawasi, sebagai ya penyelenggara utama lah katakanlah begitu. Ya. Nah ketika sudah hijrah di KPU ya, sebelumnya jadi ex officio di KPP, menemukan banyak persoalan sebenarnya ya antara di KPU dan Bawaslu. Setelah di KPU saya merasa terkaget-kaget juga dengan beban pekerjaan yang luar biasa. Saya kan bukan orang yang pernah jadi Bawaslu atau KPU di tingkat kabupaten dan provinsi, jadi langsung di tingkat nasional agak shock juga dengan beban pekerjaan di KPU yang luar biasa. Dan itu sangat ketat, sangat tight dengan waktu. Begitu kita nggak sesuai dengan tahapan itu kan kita punya masalah. Jadi itu kekagetan saya ketika masuk di KPU. Ternyata bebannya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Maka refleksi saya sebenarnya, kalau ada anggota KPU yang pernah jadi Bawaslu atau anggota Bawaslu yang pernah jadi KPU, ini sangat saling melengkapi. Jadi suasana kebatinan, psikologisnya ketika ada persoalan yang sama dalam posisi dia yang berbeda, itu kita akan menemukan bagaimana kita memposisikan misalnya di tahapan kampanye. Saat kita memfasilitasi seseorang untuk debat, dengan saat kita menjadi Bawaslu mengawasi proses debat, itu pertaruhan dan ujian atas posisi kita menjadi orang yang menyelenggarakan pemilu dalam dua posisi yang berbeda ini menjadi penting. Dan pengalaman itu menjadi penting. Maka sebenarnya pengalaman di kabupaten, kota, provinsi itu modal yang luar biasa buat teman-teman yang sekarang jadi penyelenggara. Baik Pak. Nah berkaitan dengan tadi yang Bapak pernah di Bawaslu, di DKPP sebagai ex officio dan di KPU, bagaimana kemudian Bapak memaknai pemilu yang demokratis dan berintegritas Pak? Ya, pertama Mbak Nona, sebenarnya ini kan prinsip-prinsipnya ada ya, bagaimana pemilu itu jujur, adil dan seterusnya, itu adalah prinsip-prinsip umum. Satu hal yang menurut saya penting selain keterbukaan, integritas, ini soal sikap diri atau jati diri sebagai penyelenggara. Nah ini yang saya kira nggak boleh tercerabut, sikap diri untuk melayani, tidak takut menerima kritikan, menerima masukan, termasuk ya berkomunikasi dengan semua pihak. Ini menurut saya penting. Pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman, ini kadang-kadang terutama di provinsi dan kabupaten, ya ngilang-ngilang ketika tahapan-tahapan penting karena takut diajak atau diminta konsul atau kemudian takut mengambil keputusan. Ini menjadi catatan penting untuk menuju bagaimana pemilu kita demokratis dan seterusnya. Jadi keberanian diri untuk menghadapi situasi. Maka jati diri atau sikap diri sebagai penyelenggara menurut saya penting untuk ya sudah kita jadi diri sendiri. Citra diri kita sebagai penyelenggara ini harus berani bertemu orang dalam posisi ya bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, tapi berani untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan, menyampaikan situasi yang terjadi, apa yang terjadi, tahapannya seperti apa, termasuk ruang kita harus terbuka kepada tamu siapapun untuk kemudian menerima. Kadang 5-10 menit orang datang itu isinya komplain, marah-marah, tapi begitu dijelaskan kadang bisa menerima penjelasan kita. Nah sikap diri ini bagi penyelenggara menurut saya sangat penting. Makanya dalam beberapa hal di orientasi tugas kita itu coba kita tekankan, kita doktrinkan sebagai bagian dari modal jajaran kita. Luar biasa, dimulai dari sikap diri penyelenggara sendiri ya Pak, ya luar biasa sekali. Pak, saat ini pemilu sudah selesai Pak, dan pilkada sedang memasuki tahapan sengketa hasil di MK. Ini kan artinya sudah 80% selesai lah begitu penyelenggaraan pilkada. Nah, sebagai nahkodanya KPU Pak, kira-kira mau dibawa kemana
KPU proyeksinya di 2025? Karena begini Pak, banyak teman pemilih mungkin taunya KPU Betul. itu hanya terbatas kerja-kerja penyelenggaraan teknis kepemiluan saja. Bagaimana Pak? Ya, saya juga sering ketemu orang ditanya, KPU mau ngapain, kan pemilunya sudah selesai. Iya. Itu benar. Apalagi tahapan pemilu serentak ini kan baru sekarang dan dilaksanakan di 1 tahun. Meskipun tidak selesai di 1 tahun 2024 saja ya, 2025-nya kita masih ada sengketa. Menurut saya ke depan kalau secara aturan kan kita ini ada 2 tugas utama di tahun tahapan. Pendidikan pemilih dengan segala varian dan inovasi kita. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih kita. Nah, ini yang saya kira menjadi tugas utama kita untuk kita komodifikasi, kita inovasikan bagaimana ruhnya itu pendidikan pemilih, tapi tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan di luar tahapan pemilu yang sudah strict itu bisa kita lakukan. Kalau dalam electoral cycle kan ada 3 nih ya. Jadi ini kan post election. Di situ ada kemungkinan kita melakukan review atas aturan, evaluasi, kemudian apa-apa yang perlu kita perbaiki dari yang kemarin sudah terjadi. Misalnya nih, sekarang diskusi kita di sebagian orang itu adalah soal pemilu nasional dan juga pilkada serentak. Ini ideal nggak dilakukan di tahun yang sama? Yeah. Nah, tantangan penyelenggaranya luar biasa meskipun pesertanya juga. Tapi penyelenggara ini tidak ada yang segar mukanya itu, kelelahan. Yeah. Saya sering mengistilahkan ngos-ngosan ngejar tahapan. Satu pemilunya belum selesai di proses-proses sengketa, waktu itu kita sudah melakukan launching pilkada dan sekarang pun juga masih berjalan dan ini luar biasa. Jadi refleksi kita untuk pemilu selesai, apa yang kurang baik mau kita perbaiki di pilkada, itu perencanaannya atau apa yang mau kita lakukan tuh belum kita bisa maksimalkan. Maka sebagian orang misalnya berpikiran jarak antara pemilu dan pilkadanya agak jauh gitu. Nah, tentu kita bukan dalam kapasitas itu 100%, tetapi kalau boleh disuruh milih memang mungkin jaraknya tidak di tahun yang sama misalnya. Tapi ini kan memang varian pilihan. Nah, tentu 2025 sampai kemudian nanti pemilu 2029 kita mendengar akan ada revisi undang-undang. Nah, saatnya kita memberikan masukan, kontribusi pemikiran atas pemilu yang ideal yang kita bayangkan. Baik, tadi Bapak menyebut ada kelelahan ini Pak mungkin atau ngos-ngosan tadi ya. Itu juga mungkin berpengaruh pada kelelahan di teman pemilih ini Pak. Betul. Jadi secara serentak kemarin juga partisipasi pemilihnya agak menurun ya Pak ya. Ya, ya meskipun tren antara pemilu nasional dengan pilkada itu senantiasa biasanya lebih tinggi pemilu, tetapi yang harus kita kasih catatan kan bisa jadi memang di tahun yang sama terus harus menggunakan hak pilih 2 kali dalam 2 waktu, itu juga berkontribusi atas situasi pengguna hak pilih hari ini. Selain faktor-faktor alam, misalnya soal banjir di beberapa tempat dan seterusnya. Sebagai penyelenggara tentu kami menerima kritikan dan masukan atas partisipasi yang katakanlah tidak semaksimal ketika pemilu Presiden dan DPR kemarin, tetapi pada intinya ini harus kita pikirkan bersama, termasuk teman pemilih ini kan juga subjek dari pemilu kita, sehingga tidak hanya ketika hari H keterlibatan mereka, tetapi keterlibatan di setiap tahapan. Jangan sampai penyelenggara pesertanya sibuk menyiapkan kampanye dan seterusnya, teman pemilihnya sudah malas gitu loh, atau sudah paling juga begitu, paling juga begini. Nah, ini yang harus kita inovasikan. Dan ini tantangan semua negara dalam konteks penyelenggaraan yang didukung oleh partisipasi yang tinggi. Partisipasi tinggi berdampak terhadap legitimasi yang kuat atas siapa yang terpilih. Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa penyelenggara ini persiapannya luar biasa Pak. Apalagi di waktu yang beririsan ya Pak ya, antara pemilu dan pilkada. Mungkin teman pemilih ini nggak ada gambaran ini Pak, behind the scene seperti di balik layar begitu. Boleh nggak Pak di-spill
Apa kira-kira kerja-kerja seperti apa yang wah kayaknya tuh melelahkan begitu Pak untuk teman-teman di daerah Pak? Kalau untuk penyelenggaranya ya, Iya. ya saya kira memang mengikuti tahapan wajibnya penyelenggaraan aja udah lelah minta ampun. Jadi teman-teman KPU terutama yang belum pernah jadi penyelenggara masuk penyelenggara ini banyak sekali harus beradaptasi. Tapi bagi yang punya pengalaman terutama dari jajaran ad hoc naik itu lebih siap beradaptasi lah. Kalau yang baru banget misalnya dari ya yang katakanlah berprofesi sebagai dosen, sebagai jurnalis, sebagai aktivis itu nggak pernah mengikuti proses pemilu sebagai penyelenggaranya ini memang butuh penyesuaian. Makanya memang orientasi tugas, pengenalan terhadap tantangan, tahapan ini harus gitu loh di KPU ini. Kalau enggak terengah-engah di tengah nanti. Dan kadang-kadang ketika menghadapi situasi yang sangat padat itu tidak semua orang siap untuk kemudian harus tetap kita hadapi gitu. Istilahnya di main game itu kalau kemudian nyawa kita hilang satu masih ada nyawa satunya gitu. Kelelahan itu harus tetap kita lakukan dan ini butuh kekuatan mental, kekuatan psikis, psikologis dari penyelenggara pemilu. Belum lagi upaya-upaya protes, kritik, demo yang mempertanyakan sesuatu yang bisa benar bisa tidak benar, tapi peristiwa itu kan senantiasa meliputi setiap tahapan, terutama di pencalonan biasanya kampanye dan terakhir hasil. Nah ini yang saya kira jadi PR dan tantangan kita. Luar biasa. Satu hal lagi Pak yang ingin saya ketahui dari Bapak, apa catatan perbaikan ke depan Pak? Ya saya kira memang engineering ya, rekayasa pemilu yang baik, pemilu yang lebih ideal ini harus sama-sama kita refleksikan betul dari semua stakeholder, tidak hanya penyelenggara. Mungkin dari sisi kami kita penyelenggaranya ngasih perspektif ya. Misalnya ini sebenarnya rumus umum bagaimana pemilu tidak dilaksanakan di musim-musim hujan. Biasanya itu kan November kemarin kan ada daerah yang banyak sekali hujan sehingga partisipasinya di bawah 50% misalnya gitu. Termasuk banyaknya curah hujan ini kan di angin lautnya kencang, pengiriman logistik juga menjadi tantangan. Yang kedua mungkin jarak antara pemilu presiden dengan pilkadanya lebih jauh dengan pemahaman keserentakan yang kita pahami bersama. Dan yang pasti yang ketiga saya kira ya bagi penyelenggara seleksi. Nah seleksi ini menurut saya dari dulu aspirasi kita sebenarnya bagaimana seleksi dilakukan secara serentak dan dilakukan jauh sebelum tahapan. Kalau untuk nasional kan 2 tahun nih. Nah kalau untuk jajaran kita kemarin kan masih belum serentak pertama. Ada juga yang seminggu menjelang pilkada baru seleksinya selesai. Jadi ketika dia menghadapi pilkada ini baru umur seminggu setelah dilantik. Ini juga masih ada dan saya kira keserentakan penyelenggaraan itu idealnya juga keserentakan di hari pelaksanaan, keserentakan di pelantikan, ya dengan varian-variannya kan ada sengketa apa enggak dan seterusnya. Juga keserentakan proses seleksi penyelenggaranya. Jadi serentaknya semua ya Pak ya. Ya pasti ada transisinya di sana. Ya. Apakah diperpanjang apa dipercepat gitu. Baik Pak, terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada teman-teman KPU daerah dan teman pemilih yang sedang menyaksikan episode kali ini Pak? Ya buat teman-teman KPU di provinsi, kabupaten, kota, pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa setinggi-tingginya atas dedikasi kerja keras saat ini. Kita dalam tahapan akhir ya proses-proses pilkada, sebagian sudah siap pelantikan, sebagian masih di Mahkamah Konstitusi. Tanpa kerja keras teman-teman kita tidak mungkin sampai titik ini dan teman-teman harus bangga sebagai penyelenggara. Teman-temanlah penyelenggara pilkada serentak pertama ya dalam sejarah Republik ini, serentak 100% begitu. Yang pertama buat teman-teman penyelenggara. Buat teman pemilih sekalian saya kira kami juga mengucapkan terima kasih, partisipasi, pengingatnya, kritiknya terhadap KPU itu menguatkan kita semua dan jangan lupa membuat pemilu yang baik,
yang demokratis, yang bagus, yang berintegritas itu bukan semata tugas KPU, bukan semata tugas peserta, tapi itu juga menjadi tugas kita semua sebagai pemilih. Ingatkan kami sebagai penyelenggara, ingatkan peserta, dan kita sama-sama memaknai proses pemilu ini sebagai tanda kutip pesta, sarana untuk memilih orang terbaik yang akan menjadi pemimpin kita atau wakil kita. Baik, terima kasih Pak Afif sudah berkenan hadir di studio podcast KPRI, dan sungguh momen yang luar biasa ini Pak, karena di episode kali ini karena kami bisa mendapatkan insight-insight menarik dari Pak Afif. Semoga lancar Bapak untuk semua aktivitasnya sebagai nakoda lembaga ini, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita undur diri, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih.